Bayangin, selembar kertas QR di warung bakso bisa bikin nyali Amerika Serikat ciut. Kode kecil cuman sekotakan di gerobak nasi goreng, ternyata cukup kuat bikin aliran duit seret masuk ke Washington. Ini bukan teori konspirasi, ini realita. Selamat datang di medan perang ekonomi 2025, tempat Indonesia punya senjata rahasia, KRIS. Sejak diluncurkan tahun 2019 lalu, KRIS sudah menyatukan kurang lebih 51 juta pengguna dan kurang lebih 33 juta merchant. 80%-nya itu adalah UMKM. Ini bukan sekedar angka. Ibu warung di pelosok Jawa sekarang udah connect dengan sistem keuangan modern tanpa mesin edisi mahal. Tukang sate di Makassar bisa terima pembayaran digital dari turis Eropa. Petani kopi di Aceh transaksi ekspor langsung via QR lintas negara. Tapi ada yang lebih dahsyat. Transaksi KRIS kuat memutus aliran 300 sampai 500 miliar rupiah per tahun yang biasa mengalir ke Visa dan Mastercard. Ini dia nih, ekonomi kerakyatan 4.0. Digital, mandiri, dan merdeka. Donald Trump protes. KRIS disebut sebagai hambatan perdagangan. Tapi kita tahu ini bukan soal perdagangan, ini soal kemandirian bangsa. Dua alasan utama AS rese. Pertama, mereka kehilangan persenan. Karena setiap transaksi Visa dan Mastercard itu menyedot 2-3% ke AS. Dengan KRIS, uang itu mengendap di dalam negeri. Amerika nggak kebagian. Yang kedua ini persoalan kedaulatan data. 1,2 miliar transaksi KRIS per tahun itu nyimpan data ekonomi rakyat yang tak lagi bocor ke server asing. Jadi KRIS adalah tameng saat perang dagang. Saat Trump naikkan tarif impor tahun 2025 ini, kita nggak lagi panik. Karena ekonomi mikro kita tetap bergerak lewat KRIS. Ketika AS blokir transaksi ke Rusia, kita nggak ikut terjajah sistem pembayaran mereka. Satu hal yang perlu kita pahami, KRIS itu memang senjata sakti, tapi kita juga masih dihadapi banyak tantangan. Sederet masalah klasik masih mengintai. Pertama, kita masih ketergantungan internet asing. Infrastruktur digital kita masih bergantung pada kabel bawah laut milik asing. Yang kedua, misalnya literasi digital masyarakat juga masih timpang. Masih banyak banget merchant KRIS, terutama di daerah terpencil, belum paham keamanan cyber. Ini memang jadi PR besar buat kita. Bisa nggak KRIS terus jadi senjata jika sistem pendukungnya belum kuat? Baru-baru ini Bank Indonesia sudah menyatakan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis baru. KRIS lintas negara. KRIS udah terhubung dengan Thailand dan Malaysia. Transaksi lintas mata uang tanpa dolar, bahkan wacananya sampai ke Saudi Arabia nantinya. Lalu ada proyek Sandi dari Kemenkominfo yang sedang uji coba internet nasional berbasis satelit. Itu kunci kemandirian digital. Lalu yang ketiga ada kolaborasi startup lokal seperti Zendit dan Dana, kembangkan fitur KRIS untuk ekspor mikro. Semua langkah strategis dan kolaboratif ini bisa jadi jalan menuju kedaulatan ekonomi sejati, asalkan kita semua mengerjakan PR-nya. Pertama, perkuat infrastruktur digital nasional. Kedua, edukasi masif ke pelaku UMKM, terutama di daerah-daerah. Yang ketiga, lobby keras di forum G20 untuk standar menjadi QR global. Tahun 1945, Bung Karno pernah bilang, berikan aku 10 pemuda akan guguncang dunia. Di tahun 2025 gimana kalau kita sesuaikan biar relevan. Berikan aku 33 juta merchant KRIS akan kuubah peta kekuatan ekonomi Indonesia. KRIS bukan akhir, ia permulaan. Selanjutnya, mungkin sistem blockchain untuk nelayan atau mata uang digital desa. Tapi satu yang pasti, revolusi ekonomi Indonesia tak akan berhenti di sini. Saya Cus Darmawan dan ini adalah Mindscape.